Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang makna hijrah di era digital. Saya ingin memulai kultum singkat ini dengan satu pertanyaan. Di zaman sekarang, kalau ada seseorang rajin upload kata-kata Islami, follow akun dakwah, atau memakai caption yang baik, apakah itu sudah cukup disebut hijrah? Jawabannya, belum tentu. Karena hijrah bukan sekedar perubahan yang terlihat di media sosial, tetapi perubahan hati, niat, kebiasaan, dan cara hidup menuju yang lebih Allah ridhoi. Secara sederhana, hijrah berarti berpindah, bukan hanya berpindah tempat, tetapi berpindah dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang lebih baik, dari yang lalai menjadi yang lebih taat, dan dari yang jauh dari Allah menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dari ayat ini mengajarkan bahwa perubahan harus mulai dari diri kita sendiri. Jangan menunggu orang lain berubah, jangan menunggu suasana mendukung, dan jangan menunggu nanti kalau udah siap. Kalau ingin hidup lebih baik, maka harus berani memulai perubahan dari sekarang walaupun kecil. Lalu, apa kaitannya dengan era digital? Di zaman sekarang, dunia digital sudah menjadi bagian dari hidup kita. Hampir setiap hari kita membuka media sosial, melihat video, membaca komentar, membuat story, atau membagikan sesuatu. Disinilah hijrah diuji, karena hijrah di era digital berarti bagaimana kita tetap menjaga iman dan akhlak di tengah derasnya arus media sosial dan teknologi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dulu hadis ini dipahami dengan lisan, maka di era digital hadis ini juga bisa kita pahami sebagai nasihat untuk menjaga jari kita, komentar, caption, dan apa yang kita unggah. Kalau tidak bisa menulis yang baik, lebih baik diam. Kalau tidak bisa berkomentar dengan sopan, lebih baik tidak usah berkomentar. Kalau suatu konten hanya menambah dosa, lebih baik tidak dibagikan. Karena hari ini, dosa bukan hanya lewat ucapan saja teman-teman, tapi juga bisa lewat status, komentar, postingan, repost, bahkan hal-hal yang kita dukung di media sosial. Teman-teman, ketika berbicara tentang hijrah, kita bisa meneladani hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah Nabi bukan perjalanan yang mudah. Beliau meninggalkan kampung halaman, menghadapi ancaman, dan melewati ujian yang berat. Namun, Nabi tetap melangkah demi menjaga iman dan memperjuangkan kebenaran. Dari kisah itu kita belajar bahwa hijrah memang tidak selalu mudah. Begitu juga hijrah kita hari ini.
Mungkin ada yang sudah berusaha mengurangi konten yang tidak bermanfaat, mulai menjaga sholat, memperbaiki cara berpakaian, menjaga ucapan, atau membatasi hal-hal yang membuat lalai. Semua itu mungkin terasa berat. Kadang ada godaan, kadang ada rasa malu, bahkan kadang ada komentar orang seperti "so alim" atau "paling juga sementara". Tapi justru disitulah makna hijrah. Hijrah adalah tetap berusaha berubah walaupun tidak mudah. Lalu, seperti apa contoh hijrah di era digital? Yang pertama, hijrah dalam menggunakan media sosial. Media sosial sebenarnya tidak salah, tetapi cara kita menggunakannya yang harus diperbaiki. Dari yang suka menyebar gosip menjadi penyebar hal yang bermanfaat, dari yang suka mengikuti tren buruk menjadi lebih efektif, dari yang waktunya habis untuk scroll-scroll tanpa arah menjadi lebih bijak dalam menggunakan waktu. Yang kedua, hijrah dalam menjaga hati. Di era digital, kita mudah merasa insecure karena terus melihat hidup orang lain. Kita mudah iri, mudah membandingkan diri, bahkan mudah tergoda oleh hal-hal yang tidak baik. Maka hijrah juga berarti menjaga hati dari apapun yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Yang ketiga, hijrah dalam menjaga jari dan ucapan. Kadang kita merasa, cuman komentar, cuman bercanda, atau cuma repost. Padahal bisa jadi itu menyakiti orang lain, menyebarkan fitnah, atau menambah dosa kita sendiri. Maka sebelum mengetik, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah ini bermanfaat atau malah justru membawa mudarat. Jadi, makna hijrah di era digital bukan berarti kita harus meninggalkan teknologi atau media sosial sepenuhnya. Tetapi, hijrah berarti menggunakan semuanya dengan lebih bijak, lebih sadar, dan lebih dekat dengan nilai-nilai Islam. Dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa hijrah di era digital adalah usaha untuk berpindah dari kebiasaan yang buruk menuju kebiasaan yang lebih baik, termaksud dalam cara kita menggunakan media sosial, menjaga hati, menjaga ucapan, dan menjaga apa yang kita bagikan. Hijrah bukan tentang terlihat soleh di mata manusia, tetapi tentang sungguh-sungguh memperbaiki diri di hadapan Allah. Dan hijrah juga tidak harus menunggu sempurna. Hijrah bisa dimulai dari langkah kecil, seperti menjaga sholat kita, mengurangi konten yang tidak bermanfaat, menjaga komentar, dan memperbaiki niat. Semoga kita semua dimudahkan untuk berhijrah, bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Hijrah dari lalai menjadi taat, dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang lebih baik, dan dari yang jauh dari Allah menjadi lebih dekat kepadanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.